Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abang Tutorial. Nah, kali ini kita masuk ke tutorial, masih dengan tutorial yang sama, tutorial Filmora. Jadi, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi Filmora. Ya, Filmora apa aja sih? Semuanya sama. Entah itu Filmora 8, 9, 10 dan yang update terbaru. Nah, di sini kita buka Filmoranya dulu. Oke. Kita buka Filmora. Nah, kita tunggu sampai dia buka. Nah, ini bagi aplikasi yang sudah terinstall. Oke, sahabat, semoga untuk teman-teman bisa lebih mudah dengan adanya tutorial ini. Teman-teman lebih mudah menjadi content creator. Sebenarnya nggak sulit untuk melakukan editing video di Filmora. Nah, di sini kita pilih, misalkan kita mau masukin lagunya dulu. Nah, kita pilih lagu. Nah, ini kan filenya dalam bentuk video. Jadi bagaimana cara kita untuk mengambil hanya bagian lagunya saja atau musiknya saja. Nah, di sini kita klik kanan, audio deck. Terus ini kita potong sekilas, Ctrl D, atau bisa langsung dipencet di sini. Coba Ctrl S, Ctrl Z. Nah, ini kita nyambung ulang, kita potong di sini. Ini kita bisa atur seperti ini, ya. Dimana bagian menit yang akan kita potong. Nah, ketika kita potong, ini kita bisa hapus di sini atau enggak bisa langsung di keyboardnya itu kita delete. Oke, sekarang tersisa hanya audionya. Nah, ini sebenarnya untuk menyimpan, kita save itu mungkin teman-teman sudah tahu di save seperti apa. Nah, kalau kita mau impor video dari hard disk PC kita, itu kita harus masuk ke import, terus import media file, kita pilih saja video yang mau kita atau gambar yang mau kita ambil. Nah, terus contohnya di sini saya akan buat tutorial ini, ya kita ambil video yang pendeknya saja. Nah, misalkan opening, kita ganti di sini dengan opening. Oke, ini ada videonya yang udah, ini sih sudah teredit. Jadi saya hanya butuhkan bagian openingnya saja. Kita potong sampai di sini. Oke, di-cut, terus Ctrl B. Ctrl B untuk memotong atau bisa langsung di sini. Nah, ini kita delete. Nah, terus ini masuk lagu berikutnya. Nah, jika ada pemberitahuan render seperti ini, artinya video yang kita edit ini akan terasa berat ketika mengekspor. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita merasa kapasitas dari mainboard
yang ada di dalam PC kita masih mampu untuk mengedit video yang terlalu panjang, maka kita rendernya ini kita render nanti akhir selesai pengeditan. Nah, jadi kenapa harus dirender dulu? Ini kita render agar semua videonya itu biasanya kan teman-teman sering lihat ada editan video yang suaranya ke belakang dan gerakan mulutnya ke depan. Nah, itu akibatnya dari sini tidak dirender karena mungkin posisi PC-nya sudah tidak mampu untuk mengedit video yang terlalu panjang, tapi ini saya rasa masih mampu. Nah, jadi hanya bagian openingnya kita scroll ke bawah. Di sini ada tampilan-tampilan video utama, terus ini video penyusun. Nah, di sini ada penyusun, ini teksnya ada 3. Nah, terus ini untuk audio depth. Audio depth ini artinya kita klik kanan tadi di video, ini audio depth ini akan mengeluarkan, memisahkan suara dan video. Nah, jadi di bawahnya lagi ini ada audio yang bisa kita masukkan dari musik. Nah, ini kita terserah, kita scroll yang paling bawah atau yang kedua, yang ketiga. Nah, itu terserah kita. Karena editan itu di sini juga kita mampu untuk mengedit bagian suara, tapi alangkah lebih bagusnya suara kita sendirikan dari aplikasi lain seperti Cubase atau aplikasi-aplikasi recording lainnya. Nah, jadi Filmora ini dikhususkan untuk mengedit bagian visualnya saja. Kalau itu saran saya untuk teman-teman. Sebenarnya tahapan editannya itu hanya ada beberapa tahapan. Jadi teman-teman, tahapan editan video hanya ada beberapa tahapan. Yang pertama, satu kita masukkan ke file, maksud saya masukkan file videonya ke tahap editan. Nah, terus yang kedua kita masukkan suara. Nah, karena ini saya tidak menggunakan suara dari harddisk, file-file yang ada, jadi saya menggunakan suara yang jadi dari hasil videonya, itu hanya dipisahkan saja. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ini media, ini artinya kita mengambil semua video dan gambar. Nah, kalau musik ini khusus suaranya saja. Tapi kalau ini teks, kita nanti akan masuk ke pengeditan teks. Jadi ada beberapa cara untuk tahap pengeditan. Dari 1, 2, 3, dari media, musik, teks, transisi, filter. Nah, ini filter, ini kita mengubah visual. Jadi gambar asli dari video akan kita edit dengan efek. Nah, operal ini efeknya juga. Operal ini bisa digabungkan dengan filter tadi. Nah, ini dia akan masuk di sini. Nanti ini kalau kita scroll ke bawah seperti ini, nah dia akan membentuk lagi yang efek yang untuk operal. Nah, ini efek operalnya kita masukkan lagi di bawah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Ini transisi untuk apa? Sebenarnya transisi ini fungsinya untuk tahap pengeditan video yang paling atas. Nah, ini ada potongannya seperti ini, maka agar tidak kaget gambarnya, itu kita
kita sambung dengan penyambungan gambar, yaitu transisi. Terserah kita mau pakai efek transisi yang mana. Nah, di sini. Nah, itu boleh kita tes dulu di sini, play. Nah, kita tes ya. Ini namanya transisi. Transisi untuk fungsinya memanipulasi sambungan video. Nah, ini kita pakai yang flash. Flash ini untuk blitz videonya ya. Ini. Oke. Tapi biasanya untuk tahapan editan, kalau durasinya seperti ini, atau walaupun durasi pendek atau durasi panjang, itu kita di awal itu kita nggak bisa pakai transisi, tapi dari tengah dan akhir. Jadi dari tengah sampai akhir itu kita pakai transisi. Biasanya transisi paling simpel yang seperti ini. Nah, dua ini transisi paling simpel. Nah, ini terus yang ini hampir sama sih, cuma dia bedanya yang agak kasar dengan halus. Nah, ini halus, ini kasar ya. Ini yang halus, ini yang kasar. Nah, oke. Coba kita pakai ini. Nah, kalau dia di posisi akhir itu kan ada akhiran video. Nah, kita cocoknya pakai ini, penghabisan. Nah, transisinya juga bisa kita scroll ke kiri, ke kanan, atau posisi paling tengah ini. Nah, tapi kalau dia sudah mentok di ujung ini, maka dia tetap akan di posisi ini. Nah, terus kalau dia transisinya yang ini bisa kita sorong-sorong. Jadi transisinya itu bisa kita manipulasi juga. Cara masuk gambarnya, gambar video itu kita bisa manipulasi. Terus kita kan tadi sudah masukkan lagu. Nah, oke, ini kita potong. Ya, ini kita potong sampai akhir video, lalu kita delete. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini sebenarnya sudah masuk tahapan dari media, musik, teks. Nah, ini teks kita belum masukkan. Nah, saya langsung loncat di transisi untuk sambung video. Nah, terus kita masukkan tambahan teks, misalkan teksnya ini, atau terserah sesuai konsepnya. Jadi di sini tersedia sebenarnya ada di Filmora itu teks bawaan, teks efek bawaan. Nah, ini kita masukkan ini. Nah, ini teksnya durasinya hanya seperti ini. Kita klik kiri 2 kali, itu bisa kita mengedit seperti di Microsoft Office Word. Nah, ada model tulisannya di sini. Terus ada penebal huruf. Ya. Nah, ini hurufnya bisa posisikan paling tengah, samping, kiri, kanan, atau kita cukupkan sepenuhnya. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti warna. Oke, nah setelah kita rasa fix dan kita tidak fix sama, mungkin kita tidak suka efek animasi dari tulisannya, masuknya hanya dari kiri, kita mau ubah dari mana masuknya itu boleh. Kita klik kiri 2 kali. Nah, terus ini kita pilih animasi. Di sini ada animasi, kita scroll. Nah, terserah kita mau seperti apa animasinya. Nah, kita pilih yang ini, klik kiri 2 kali, oke. Nah, itu animasi dari teksnya sudah berubah. Nah, ini boleh kita sorong, klik kiri 2 kali lalu sorong seperti ini.
Nah, jika ini kita rasa tidak perlu, ini biasanya hanya dipakai di posisi bawah seperti ini. Tapi kalau ini kita rasa tidak perlu, kita buang aja. Kita langsung masuk di sini, advanced set. Ya, oke, di sini kita cari mana? Oh ya, dia posisi paling atas. Oke, langsung kita delete di sini, baru oke. Nah, dia tersimpan. Nah, kita tindis spasi. Oke, kalau di Filmora ini kita untuk pengendali di keyboard itu spasi sebagai pause play, Ctrl B itu bisa untuk memotong video, Ctrl B, tapi kita blok seperti ini dulu, Ctrl B. Nah, itu memotong video. Ctrl Z kita mengembalikan posisi jika ada salah pengeditan. Nah, ini untuk posisi menyimpan. Terus transisi sudah, filter. Nah, saya tidak mau masukkan filter karena efeknya sudah ada. Ini efek yang saya buat. Nah, bagaimana cara buat efek seperti ini? Kita masuk ke media. Nah, di sini ada 3 fitur: My Album, atau Sample Color, Sample Video. Nah, jadi Sample Color ini dia hanya berupa gambar yang berlatar belakang warna. Nah, Sample Video ini dia memiliki video seperti yang saya gunakan ini. Nah, kita ganti dengan ini atau ini sesuai selera. Nah, sebenarnya ini sampel videonya ini bawaan dari Filmora. Nah, bagaimana kita jika sudah menggunakan seperti itu? Nah, kita masuk selanjutnya ke overlays. Overlays ini, nah ini tandanya seperti ini berarti belum di download. Jadi kita hanya bisa menggunakan yang sudah terdownload seperti ini. Ini tidak ada tanda seperti ini, berarti dia belum terkunci. Dia sudah tidak terkunci, artinya dia sudah terbuka. Jadi teman-teman harus koneksikan pada jaringan WiFi, lalu kita download. Ya, langsung pencet ini, dia akan mendownload sendiri. Nah, dia akan kebuka seperti ini. Nah, ini kalau ini sih saya jarang, nanti pengeditan film atau video klip saya baru gunakan ini untuk overlay. Begitu juga dengan filter ini. Filter ini bisa digunakan untuk efek-efek film. Nah, seperti ini. Nah, ini filternya coba kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini dia. Nah, ini teksnya boleh kita ubah-ubah. Ini kita bisa ubah, Ctrl A, delete, backspace, terus kita tulis apa, training Filmora, terus mudah menjadi konten. Nah, ini ukuran besar hurufnya bisa kita ubah, ketebalannya juga. Nah, model hurufnya bisa kita ubah, warnanya pun kita bisa ubah. Nah, kita rasa itu posisi gambarnya tidak cukup, maka dari itu kita harus tarik ke tengah seperti ini, atau kita posisikan ke atas sedikit. Oke. Nah, kita coba.
misalkan sesuai kebutuhan. Ketika kita selesai pengeditan, terus gambar bawaan ini sebenarnya untuk video ini hanya saya ambil di YouTube. Jadi nanti ditakutkan gambarnya ini memiliki memiliki gambar visual tentang pelanggaran hak cipta. Nanti niatnya kan konten ini saya upload, jadi ini gambarnya tidak dibutuhkan sebenarnya, kita hapus karena yang saya ambil hanya audionya saja. Jadi audionya ini khusus audio yang bebas copyright, jadi kita tidak akan melanggar hak cipta. Setelah kita simpan, kita potong ini sampai akhir video, kita delete. Ini lagi dipotong, delete. Nah, posisi pemotongannya ini tergantung dari garis putihnya ini, guys. Jadi kita posisikan ke posisi yang tepat, yang mana kita mau potong. Nah, ini kan batas videonya di sini. Nah, kita akan potong. Oke, kita potong. Ini posisi akhirnya sampai terakhir ini sudah ada musik, terus ada efeknya, ada teks, terus ada efek filter sama overallnya sudah ada, bokeh blur, nah ini sudah ada, terus sunset sudah ada. Terserah ini kita mau tidak gunakan juga tidak apa-apa, sesuai keinginan teman-teman. Nah, tapi kalau untuk yang paling inti yang kita gunakan untuk pengeditan original itu hanya media, musik, teks, transisi, terus kita langsung ke ekspor. Nah, untuk pengeksporan itu perlu belum mengekspor video itu teman-teman harus simpan. Nah, kita perhatikan di posisi Filmora, kalau aplikasi yang teman-teman install ini belum apa namanya terregistrasi, ini di sini tertulis unregistered. Berarti yang belum terregister, ya, yang belum diregistrasi. Nah, bagaimana caranya untuk meregistrasi? Caranya untuk meregistrasi ini teman-teman harus bayarnya tiap bulan. Kalau kita download aplikasi resminya itu harus kita bayar per bulan untuk meregistrasi agar tidak tertulis seperti ini. Nah, ketika kita ekspor, dia Filmora-nya akan berada tulisan seperti ini kalau belum diregistrasi. Nah, saya sudah buat kontennya ini bagaimana cara untuk menghilangkan logo Filmora-nya tanpa melakukan registrasi atau iuran per bulan pada aplikasi. Nah, silakan dicari, linknya ada di atas ini. Oke, jadi teman-teman kalau tidak menggunakan registrasi ini gambarnya akan seperti ini. Tapi kalau terregistrasi ini gambarnya akan seperti ini. Nanti videonya silakan dilihat saja yang telah saya buat. Nah, sekarang kita lanjut untuk registrasi. Kita lanjut sebelum melakukan pengeksporan. Ketika kita lihat video tidak ada permintaan untuk render, maka teman-teman tidak perlu merender. Nah, biasanya yang perlu dirender ini hanya video-video yang berdurasi panjang dan kapasitas dari resolusi gambarnya sangat besar. Misalkan dari gambar kamera syuting pesta atau kamera-kamera DSLR yang memiliki resolusi gambar yang tinggi. Oke, kita paskan. Nah, ini kita backup semua. Nah, ini sebenarnya durasinya boleh kita tarik seperti ini untuk melihat posisi pemotongan yang terlalu kecil. Kita bisa tarik seperti ini, akan jadi besar videonya, dan semuanya bukan cuma video, gambar, teks, suara. Nah, ini kita blok semuanya lalu kita delete. Oke, sekarang tahapan ke pengeksporan. Nah, jadi kalau ini split screen ini sebenarnya teman-teman untuk menyusun gambar. Satu kali tampilan di layar itu dia akan ada
3 gambar sekaligus. Nah, jadi saya biasanya jarang pakai ini. Nah, terus kita untuk melakukan pengeksporan, sebelum pengeksporan alangkah baiknya kita render dulu. Nah, render ini bisa membuat video dan semuanya yang kita edit ini menyatu menjadi satu. Begitu disatukan, itu di render ini artinya tidak ada suara yang tertinggal dari gambarnya. Oke, kita render dulu. Nah, setelah render kita kembalikan dulu, jangan di close, kita kembalikan seperti ini. Terus sebenarnya ini tutorialnya sudah ada. Nah, kita buka key-nya. Nah, ini sebenarnya key-nya sudah saya tampilkan juga di link deskripsi video sebelumnya tentang bagaimana cara untuk melakukan penghapusan pada tulisan logo Filmora tanpa diregistrasi. Oke, kita lihat key-nya dulu. Nah, sebelum memasukkan key ini, kita harus melihat operasi dari aplikasi. Operasi aplikasi ini kita harus lihat di Task Manager. Di pas-pas di bagian bawah sini, di taskbar itu kita klik kanan, lalu masuk Task Manager. Nah, ini khusus Windows 10. Saya sudah jelaskan videonya. Nah, kita cari Filmoranya ini, bukan gambarnya ini yang kita close. Jadi kalau kita close ini artinya pengeditan ini akan terulang dari awal ini. Tapi yang harus kita close adalah program dari Filmoranya. Program Filmoranya ini Wondershare Studio 32 bits. Nah, ini khusus Windows 10 ya. Nah, jadi ini kita klik lalu kita akhiri tugasnya. Ketika kita akhiri tugasnya, otomatis pembacaan registrasi itu akan tidak terbaca di aplikasi yang kita akan ekspor videonya. Nah, kita klik lalu registrasi, lalu isi key yang tadi. Oke, kita isikan, kita copy paste. Kita copy paste key-nya dan emailnya sama kode atau passwordnya. Oke, kita klik register lalu oke. Nah, dia akan langsung muncul ke bagian pengeksporan yang kita lihat di sini sudah opening tutorial. Tadi unregister. Jadi di sini sudah opening tutorial, berarti sudah tidak membaca untuk registrasi lagi. Nah, biasanya setelah registrasi offline seperti itu, teman-teman akan diminta mengisi email lalu untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini nggak perlu kita bayar karena operasi dari aplikasi Filmora tadi sudah kita akhiri, tapi aplikasinya kita tidak kembalikan. Nah, sementara dalam proses pengeditan. Nah, terus di sini kita tulis judulnya. Nah, tapi di sini saya jelaskan dulu teman-teman. Di sini ada beberapa tahap untuk pengeksporan. Jadi outputnya ini untuk yang file paling atas ini ada WMP, ada MP4, API, MOPI, ada F4P, MKN, TS, ada 3GP, ada MPEG-2, ada WebM, ada bentuk GIF, ada dalam bentuk MP3. Nah, kalau di sini kita misalkan keperluan di HP Android kita, nah kita harus di sini. Nah, terus kalau keperluan YouTube kita harus di sini. Bisa juga kita langsung upload ke YouTube-nya.
Nah, terus untuk Facebooknya juga kita singgin langsung ke sini. Terus ini teh untuk ya saya juga kurang paham ini karena belum pernah saya lakukan pengeksporan di sini. Tapi ini saya rasa ini khusus aplikasi tertentu kayak TikTok atau kayak sejenisnya. Nah, terus ini DPD. Nah, ini DPD untuk format DPD dan VCD. Boleh kita burn langsung di aplikasi tanpa menggunakan kita melakukan pembakaran langsung dari aplikasi tanpa menggunakan aplikasi tambahan seperti apa namanya Nero atau yang sejenisnya lah. Nah, oke, kita langsung masuk ke tahap pengeksporan. Kita mau buat ini formatnya MP4. Nah, kita tulis judulnya di sini, name-nya tutorial cara mudah menggunakan aplikasi Filmora. Tutorial cara mudah menggunakan aplikasi Filmora. Terus save to ini artinya kita akan simpan di bagian mana. Nah, saya simpan di desktop saja. Nah, terus ini settingan untuk resolusi video. Biasanya untuk MP4 ini yang bisa dibuka di HP Android itu kan resolusi videonya atau resolusi layarnya beda-beda. Nah, ini bisa kita ubah-ubah atau mungkin kita akan colok langsung dari flashdisk ke TV yang menggunakan format DVD player atau format flashdisk. Nah, itu bisa kita ubah-ubah ukuran HD-nya dan ukuran resolusi. Oke, sekarang kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai pengeksporan. Oke teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk teman-teman sebenarnya gampang untuk menjadi seorang content creator. Wah, ada ambulans guys. Yang celaka yang waktu itu. Oke, kita lanjut. Masih bersama Abang Tutorial. Sekarang kita sudah selesai. Nah, ini kita back saja. Ini kita back. Oke, kita close saja. Nah, kita lihat ini videonya tadi. Oke, kita refresh dulu. Nah, kita lihat apakah berhasil. Ya, tentunya ini sangat mudah untuk melakukan pengeditan. Jadi, kenapa saya buat konten ini? Karena membuat tutorial ini agar teman-teman lebih mudah untuk menjadi seorang konten kreator. Jadi ngeditnya nggak perlu banyak efek dan lain sebagainya sebenarnya, karena kita ngedit paling simple itu sebenarnya paling bagus, karena untuk manipulasi gambarnya juga nggak perlu amat, karena kita hanya kasih sebenarnya sesuai kebutuhan juga guys. Jadi konsepnya itu tergantung pada judul yang akan kita buat. Misalkan kita mau buat konsepnya seperti
film. Nah, judulnya apa? Nah, itu kita harus sesuaikan konsep pengeditannya. Misalkan kita ngeditnya berita, kita kan ngedit berita nggak perlu dengan efek-efek yang berbaur seperti video klip atau seperti orang lagi rekaman lagu. Jadi untuk berita ya kita teman-teman bisa lihatlah di YouTube. Jadi untuk tutorial pengeditan video-video lainnya juga itu untuk wedding, untuk fotografer, untuk film itu beda-beda. Jadi tinggal bagaimana skill teman-teman untuk mempelajari teknik-teknik pengeditan dari masing-masing konsep tersebut. Jadi untuk hari ini tutorialnya sampai di sini dulu. Semoga dengan adanya tutorial ini teman-teman bisa lebih mudah menggunakan aplikasi Filmora. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa juga di share video saya agar kita semua mendapatkan manfaat, terutama untuk teman-teman yang konten kreator yang masih pemula seperti saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.